Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan memaparkan mistifikasi apa saja yang ada di bidang pangan. Nah, mistifikasi itu apa sih? Jadi mistifikasi, khususnya di bidang pangan, biasanya berkaitan dengan mitos-mitos yang ada di bidang pangan. Kalau gitu, kita langsung simak 5 mistifikasi yang ada di dunia pangan yang sudah kelompok kami rangkum. Sebelumnya, kita berkenalan dulu. Di kelompok ini ada Grace Auberta, Irma Delarana, Regina Octaviani, Florencia Agatha, dan Tan Josephine. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini. Jadi, yang pertama, kami akan membahas mengenai pandangan mengkonsumsi wortel mentah yang lebih sehat dibandingkan dengan mengkonsumsi wortel yang sudah matang. Kemudian, yang kedua, kami akan membahas mengenai konsumsi madu lebih sehat dibanding mengkonsumsi gula pasir. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai mitos ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi cumi atau gurita. Yang keempat, kami akan membahas mengenai pandangan makanan berlemak tinggi dapat menyebabkan obesitas. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai konsumsi telur mentah atau setengah matang lebih berkhasiat jika dibandingkan dengan mengkonsumsi telur yang sudah matang. Kasus mistifikasi pangan yang pertama. Di sini saya akan membahas mengenai wortel. Ada pandangan bahwa konsumsi wortel mentah itu lebih sehat dibandingkan mengkonsumsi wortel yang sudah mengalami proses pemasakan. Proses pemasakan yang saya maksud adalah proses perebusan dan pengukusan. Orang-orang tersebut percaya bahwa pemasakan pada wortel akan cenderung merusak nutrisi karena nutrisi-nutrisi yang terkandung pada wortel tersebut akan larut dalam air pada proses-proses seperti perebusan dan pengukusan. Namun, saya klarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Sebenarnya, wortel masak itu justru akan lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Christiana dan kawan-kawan pada studinya tahun 2008, bahwa karoten pada wortel itu cenderung akan lebih mudah diserap oleh tubuh apabila wortel telah mengalami proses pemasakan. Christiana dan kawan-kawan pun juga berkata bahwa antioksidan karotenoid pada wortel juga cenderung akan lebih bertahan apabila wortel tersebut telah mengalami proses pemasakan sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, beta-karoten kan merupakan nutrisi yang paling banyak pada wortel. Beta-karoten ini sendiri merupakan nutrisi yang larut akan lemak. Jadi, apabila wortel mengalami proses pemasakan dengan menggunakan air, seperti pengukusan atau perebusan, maka nutrisi beta-karoten tersebut tidak akan hilang, mungkin cenderung stabil begitu. Justru dengan pengukusan ini akan membuat nutrisi-nutrisi yang di dalamnya itu akan cenderung bertahan dan akan membuat nilai-nilai sensori seperti warna pada wortel menjadi meningkat. Oke, jadi kasus mistifikasi yang kedua yaitu tentang madu yang dapat digunakan sebagai pengganti gula jika seseorang ingin melakukan diet. Nah, apakah diet dengan madu ini lebih sehat? Banyak sekali orang yang mengatakan seperti itu. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu madu sendiri. Madu merupakan salah satu jenis dari unrefined sugar, di mana unrefined sugar ini proses pembuatan gula menentukan refined dan unrefined sugar, di mana unrefined sugar itu gula yang melalui proses pemurnian yang sangat minimalis. Madu sendiri mengandung banyak vitamin, mineral, protein, antioksidan, dan mikronutrien, sehingga banyak sekali orang yang mengatakan bahwa madu ini sehat, sehingga dapat digunakan sebagai diet juga. Kandungan dalam madu yaitu 8-15% molase. Molase ini menyebabkan flavor madu menjadi lebih kuat dan berwarna coklat gelap. Selain itu, madu juga memiliki kandungan 90% sukrosa dan 5% gula invert. Gula invert ini terdiri dari glukosa sama dengan fruktosa. Kemudian, mitosnya yang beredar, itu banyak orang mengira unrefined sugar seperti madu ini lebih sehat daripada refined sugar. Refined sugar itu sering kita ketahui dengan gula pasir. Nah, mengapa seperti itu? Karena unrefined sugar melalui proses pemurnian yang sangat minim, sehingga kandungan-kandungan yang di dalamnya masih murni, masih banyak kandungan-kandungan asli dari madu tersebut.
Maka dari itu orang menilai bahwa madu ini lebih sehat. Di samping itu, orang juga menganggap seperti itu karena madu ini memiliki kandungan vitamin, mineral, protein, antioksidan, dan mikronutrien yang sangat banyak. Kemudian, saya akan menjelaskan faktanya. Faktanya adalah madu hanya salah satu jenis dari gula tambahan. Sehingga yang perlu dilakukan untuk orang diet bukan mengganti gula yang ada, gula pasir dengan madu. Kan hal tersebut sama saja. Diet yang baik dilakukan untuk mengurangi asupan gula. Namanya gula yang ditambahkan tetaplah gula tambahan. Sehingga tidak mengurangi konsumsi gula yang kalian konsumsi. Sama saja. Jadi apakah madu itu lebih sehat daripada gula pasir? Dapat membantu dalam diet? Faktanya yang sebenarnya tidak seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus mistifikasi yang ketiga, yaitu mengenai ibu hamil yang tidak boleh mengkonsumsi gurita atau cumi-cumi. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, kalau di situ tuh ada gambar cumi-cumi dan juga gambar gurita. Kalau di Cina itu ada mitos kalau ibu hamil itu nggak boleh makan cumi-cumi karena kalau ibu hamil makan cumi-cumi, nanti rahim ibu hamil itu bisa jadi lengket. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, maaf, pada orang yang masih berpendidikan rendah, itu mereka masih percaya kalau ibu hamil itu nggak boleh makan gurita, karena nanti kalau ibu hamil makan gurita, janinnya itu akan terbelit ari-ari saat dilahirkan. Ya, yang tadi itu jelas-jelas mitos ya, karena faktanya cumi dan gurita itu baik untuk ibu hamil, karena mereka mengandung protein yang tinggi. Menurut USDA, dalam 100 gram gurita itu terdapat 15 gram protein, sedangkan dalam 100 gram cumi-cumi itu terdapat 16 gram protein. Ya, jumlah ini tuh bisa untuk mencukupi kebutuhan protein ibu hamil, karena kebutuhan protein ibu hamil itu tentunya lebih tinggi daripada orang yang tidak hamil. Selain itu, protein itu juga berperan dalam pertumbuhan plasenta dan air ketuban, dan juga pembentukan dan pemeliharaan sel yang dapat menunjang pertumbuhan janin. Selanjutnya, untuk kasus mistifikasi yang keempat, itu diambil dari jurnal yang ditulis oleh Lesser dan kawan-kawan pada tahun 2015. Di dalam jurnal ini ada beberapa mistifikasi, namun kami mengambil salah satunya, yaitu apakah mengonsumsi makanan lemak tinggi menyebabkan obesitas? Di dalam jurnal ini dituliskan bahwa menurut penelitian, mengonsumsi makanan berlemak tinggi atau berkalori tinggi atau diet tinggi lemak menghasilkan dan mempertahankan penurunan berat badan sebanyak atau bahkan lebih banyak daripada diet rendah lemak. Nah, pada penelitian lain dikatakan kenapa diet yang rendah lemak itu lebih penurunannya tidak terlalu berbeda, karena sebagian besar orang yang diet rendah lemak itu seringkali mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, terutama dari sumber yang dapat cepat dicerna seperti roti putih dan nasi putih. Makanan semacam ini meningkatkan resiko kenaikan berat badan. Lalu, kenapa kalau makanan tinggi lemak itu dapat menurunkan berat badan? Ada kaitannya dengan diet rendah lemak tadi. Kalau pada diet rendah lemak tadi, orang cenderung mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat. Namun, pada diet tinggi lemak ini, beberapa makanan berlemak tinggi mungkin memiliki efek menguntungkan, seperti menimbulkan rasa kenyang yang lebih besar dan lebih lama, yang kemudian akan menyebabkan asupan makanan yang dikonsumsi secara keseluruhan itu lebih rendah. Tetapi disarankan untuk mengganti konsumsi lemak jenuh menjadi lemak tidak jenuh untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Hal ini berkaitan dengan kandungan LDL dan HDL di dalam lemak-lemak tersebut. Untuk lemak jenuh sendiri memiliki kandungan LDL yang lebih tinggi, di mana LDL ini biasanya disebut dengan lemak jahat dan biasanya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Lalu untuk di lemak tak jenuh sendiri memiliki kandungan HDL yang lebih tinggi, di mana HDL ini merupakan lemak baik yang akan menetralisir lemak jahat ini, atau si LDL. Untuk contoh-contoh makanan yang memiliki kandungan lemak tidak jenuh yang lebih tinggi, yaitu ada di gambar sebelah sini.
Ada alpukat, ada olive oil, ada salmon, dan ada beberapa makanan lain. Selanjutnya, kita akan memasuki pada kasus mistifikasi yang kelima, yaitu tentang telur. Nah, kalian itu lebih suka telur mentah atau telur matang? Di sini kalian bisa tahu telur mana yang lebih sehat. Mitos yang beredar mengatakan bahwa konsumsi telur mentah atau telur setengah matang lebih berkhasiat dibanding dengan telur matang. Hal ini dikarenakan telur mentah atau telur setengah matang dapat membuat orang menjadi lebih kuat saat beraktivitas, sekalipun aktivitas itu adalah olahraga, dan dapat juga meningkatkan stamina tubuh pada manusia. Tetapi faktanya itu sangat berbeda, yaitu telur setengah matang atau telur mentah itu belum siap dicerna oleh tubuh manusia, dikarenakan kandungan ikatan protein yang ada di dalam tubuh manusia itu masih sangat kuat, sehingga tubuh manusia itu sulit untuk memecahkan protein menjadi asam amino. Jadi, pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh manusia itu masih lambat, dan dapat membuat perut terasa kenyang lebih lama. Fakta lainnya, dilihat dari zat gizi biologis, telur mentah itu hanya mencapai 51% saja, dan telur matang mencapai 91%. Jika dilihat dari protein yang diserap oleh tubuh, pada telur matang, protein yang diserap oleh tubuh itu jauh lebih banyak dibandingkan dari telur mentah. Itu bisa mencapai 2 kali lipatnya. Sehingga, bila ditarik kesimpulan, melalui adanya fakta-fakta yang ada, itu berarti telur matang merupakan telur yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia, karena lebih sehat daripada telur mentah. Dilihat dari zat gizi biologis dan protein yang terserap oleh tubuh, jauh lebih banyak dibandingkan dari telur mentah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih.